Listen. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Jason Surya dan juga di Jalan-Jalan bareng Jason Surya. Karena sekarang ini Jason sedang ada di Surabaya, tepatnya di sebelah Monumen Kapal Selam. Karena hari ini kita mau melihat ada apa di dalam kapal selam zaman perang. Dan ini kapal selamnya namanya Pasopati. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam monumennya, kita pastinya harus membeli tiket masuknya dulu. Jadi tunggu bentar, Jason beli dulu. Nah, kalau sudah dapat tiketnya, langsung aja kita masuk. Yuk. Nah, sekarang Jason sedang ada di sebelah kapal selam Pasopati. Dan kalau dilihat-lihat ternyata besar ya, besar dan juga panjang. Kalau misalnya di film-film itu kapal selam kelihatannya kecil, kayak ya perbandingannya mungkin kayak bukan semut tapi anjingnya transportasi. Jadi untuk ukurannya segitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingin kapal selam sama manusia itu kayak gini. Jason aja nggak sampai 1/5-nya rasanya, cuman ya, 1/8 lah. Nah sekarang tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke dalamnya. Kita mau melihat apa yang ada di dalamnya. Selama ini kan kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalamnya kapal selam, atau mungkin tempat di mana kapten menyetir kapal selam itu di mana sih. Jadi langsung aja kita masuk. Nah di sini itu kalau misalnya kita mau masuk di sebelah pintu masuk ke kapal selam itu kita juga diberikan informasi tentang kapal selam ini. Jadi ini itu Pasopati ini dibuat di tahun 1952, asalnya dari Rusia, dan jenisnya ini adalah yang whiskey class. Jadi beda, bukan kapal selam biasa tapi ini dari whiskey class. Nah ini juga diberikan juga dimensi atau ukuran dari kapal selam tersebut. Kecepatan juga diberikan, displacementnya, tenaganya menggunakan apa, dan juga persenjataan. Bagi teman-teman yang mau membaca, silahkan di pause dulu videonya. Dan kalau misalnya sudah selesai membaca, langsung aja kita masuk. Nah, monumen kapal selam ini sudah diresmikan oleh Arief Kusharyadi, yaitu Laksamana TNI pada zaman itu, dari tanggal 27 Juni 1998. Ini monumen ini sungguh lama sekali tuh. Tapi sekarang kita akan lihat apa di dalamnya. Nah teman-teman, sekarang ini Jason sedang bersama Mbak Liska, yaitu pemandu wisata di monumen kapal selam ini. Dan sekarang Jason mau menanyakan beberapa hal nih sama Mbak Liska. Nah Mbak Liska, mau nanya nih, ini tuh monumen kapal selam ini sebenarnya kapal selamnya kok bisa di sini sih? Jadi ini adalah kapal selam asli. Setelah tidak dipakai atau setelah pensiun dijadikan monumen karena kapal selam pertama yang dimiliki Indonesia. Dan bisa ke tengah kota Surabaya ini kapalnya dipotong-potong dari pelabuhan Surabaya. Itu tahun 1996. Dirakit ke tengah kota ini bersama PT PAL Indonesia. 1998 dibuka untuk umum dan jadilah monumen kapal selam ini. Oh gitu. Berarti ini kapal selam emang bekas perang? Iya, bekas perang. Bekas perang dulu perang perebutan Irian Barat tahun 1962 melawan Nederland ke Belanda. Berhenti beroperasi kapal ini atau pensiun 1989. Di kapal ini kalau misalnya masih beroperasi bisa muat berapa orang? 63 kru.
63 bro. Iya. Oh banyak ya. Jadi nanti ada 7 ruangan ke belakang. Ini sekarang kita berada di ruangan pertama. Oke. Total ada berapa ruangan? Berarti 6 lagi nanti ke belakang. Totalnya 7 ruangan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lisa. Iya, terima kasih. Nah, sekarang ini teman-teman sedang ada di ruangan pertama, yaitu ruangan torpedo haluan. Dan disinilah tempat dimana torpedonya dimasukkan. Dan ini nggak bisa dilihat, ini satu tabung itu bisa muat satu torpedo sendiri. Torpedonya ada di belakang, ini panjangnya 7 meter dan beratnya 1,9 ton. Dan caranya itu bukan pakai tangan ya, soalnya kan 1,9 ton, jadi susah. Jadi menggunakan rantai-rantai yang ada di belakang ini. Setelah dimasukkan, ini pintunya ini langsung tutup dan di lock seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ruangan kedua. Ini adalah tempat tidur untuk para perwiranya. Nah, di sini adalah tempat tidur untuk para perwira-perwiranya. Di sini juga ada. Ini ada foto-foto berserta dengan nama-namanya juga. Bukan kru-krunya, tapi masa jabatan kapten-kaptennya itu dari tahun ke tahun. Jadi misal yang tadi di dalam itu rasanya kapten pertama dari Pasopati ini, yaitu tadi Justin Sudirjo. Dan lanjut lagi, ini ada Mayor Laut Susanto, Kapten Laut Untung, Mayor Laut Suntoro, dan lanjut lagi sampai terakhir tahun 1989. Jadi Pasopati ini sudah berjalan dari tahun 1962 sampai 1989. Itu kalau misalnya dihitung-hitung ada ya 27 tahun rasanya. Ya, 27 tahun. Kita belok ke kiri sini. Ini adalah ruangan komandan atau ruangan untuk kaptennya. Dan ini lebih ada privasinya, tetapi untuk size-nya sama saja. Nih, kita masuk. Jadi ini kaptennya saat itu, kapten dari Pasopati, yaitu Kapten Laut Justin Sudirjo. Dari 1962 sampai 1965 dia menjadi kapten dari Pasopati. Dan ini ranjangnya ada di sebelah sini. Ada space untuk masuk ke sini. Dan ini ada lemarinya. Saya nggak berani buka, kita alasan tertentu. Dan kalau misalnya dibandingin sama Jason, tangannya Jason kalau misalnya di tengah-tengah lemari dan tempat ini nggak bisa Jason buka lebar ya. Ini ketekuk di sini. Kalau yang ini bisa full. Terus ini ada juga meja kerja disertakan dengan laci dan juga lemari kecil juga. Nah, sekarang kita akan keluar. Kita akan lanjut ke ruangan ketiga. Nah, di sebelahnya ruang komandan itu kita juga ada ruang komunikasi. Jadi kalau misalnya mau komunikasi bisa melalui ruangan ini. Nah, ini alat-alatnya sudah ada semua. Ini rasanya ada yang mungkin hilang ya. Soalnya ini ada tempatnya tapi nggak ada alatnya. Alatnya ada berbagai macam. Ini ya bisa dilihat. Ini kan tadi di luar ada tulisannya asal dari Rusia. Dan di sini ada daerah bahasa Rusia. Misalnya mau mengunci palkanya ini tuh caranya gampang. Nggak buka tiangnya ada di sini yang menahan ini untuk menutup, karena tidak ada pengunjung yang mau tertutup di kapal selam. Setelah ditutup dan ini diputar, karena ini kalau udah masuk ini akan mengunci dengan ngerotate. Ini ada gerigingnya di sini untuk memutar
pintunya sendiri. Ini pakai laut. Pakai kuncinya. Nah, sekarang lanjut aja kita masuk. Oh, jadi ini kalau misalnya di pesawat, kokpitnya itu ada di sebelah di paling depan. Kalau di kapal selam itu kokpitnya ada di tengah. Bisa dilihat. Ini kalau misalnya ini menggunakan periskop untuk melihat di atas permukaan itu ada apa. Setelah itu rasanya ini tuh kalau misalnya mau menyetir Saya tahu ini adalah ininya sendiri, apa kapal selamnya sendiri. Bisa dibilang ini adalah ruang kontrol untuk seluruh kapal selamnya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut, ada ruangan lagi di sebelah sini. Nah, di sini kita juga ada ruangan sonar. Dan ruangan sonar ini digunakan untuk mencari objek-objek yang ada di sekitar kapal. Misal ada kapal lain atau mungkin kita terlalu dekat sama permukaan laut, nah itu bisa dilihat menggunakan ini. Sekarang kita akan lanjut lagi. Sebelah ini ada kamar mandi dari kapal selam. Ya, kalau misalnya ini kapal selam masih ada kamar mandi, jangan khawatir. Nah ini kamar mandi kapal selam. Ini ada wastafelnya di sini. Toiletnya hilang, nggak tahu kemana. Pasti harusnya ada sih, tapi hilang. Jadi ya itu sementara nggak ada. Dan di sebelahnya itu ada ruang radar. Dan ini itu sama dengan sonar, itu mencari objek lain juga di sekitar kapal selam. Ini ada beberapa alat-alatnya yang ada di sini. Ada 1, 2, ini connect, 3, 4. Ini bukan alat, jadi ada 4 alat yang ada di ruang radar. Setelah itu kita akan masuk lagi ke dalam, ke ruangan yang baru. Nah, kalau yang ini tidak ditahan, jadi kita bisa membuka dan menutupnya secara bebas. Ini yang menahan palkanya untuk tidak tertutup, tetapi ini sudah nyangkut, jadi tidak bisa diapa-apakan. Dan ini kalau misalnya mau di lock, caranya gampang, tinggal ditutup dulu palkanya. Nah ini kan kalau misalnya mau buka tutup, ini seperti pintu biasa, ini ada sendiri. Kalau segini ini nggak bisa dibuka, tapi kayak gini. Kalau mau kunci itu bukan pakai kunci ini, tapi pakai ini diputar sampai menutupi palkanya ini. Tapi ini jangan ditutup biar pengunjung-pengunjung bisa lihat-lihat juga. Nah ini ruangan keempat. Ini tuh seperti ya ruang tamu lah istilahnya. Ada meja makan, ada juga tempat duduk untuk beristirahat. Bisa juga ditidurin, tapi jangan, karena kita tidak boleh tidur. Setelah itu rasanya ini juga ada dapurnya, karena kalau misalnya tidak ada kalau ada meja makan tapi tidak ada dapurnya, itu sama juga bohong. Nah ini dapurnya ada di sebelah sini. Ini lebih simpel ya, simpel dan kecil, karena di kapal selam itu harus praktis dan juga tidak merepotkan orang lain. Jadi praktis. Nah ini kita akan lanjut juga ke ruangan kelima. Nah
sekarang kita sudah memasuki ruangan 5 dan ini kalau ada mesin berarti ini adalah ruangan mesin. Jadi ini mesin yang dipakai untuk menggerakkan seluruh awak dari kapal selam ini. Ini ada mesin diesel 2000 PK ya. 12 rasanya cuma segini sampai sini, dari sini sampai sini. Kalau ini mesin diesel 2000 PK ya 3 kalinya lah. Oke, sekarang ini kita di ruangan 6 dan ini adalah ruang listrik. Ini ada motor listriknya di sini, bisa terlihat. Dan juga di sini kita juga ada motor ekonomi juga di sebelah sini. Ini bisa diputar ya? Kalau aku takut ya. Nggak bisa. Nah ini pintu keluar ada 2. Ada yang kalau misalnya di daratan dan ada juga kalau misalnya sedang di lautan. Nah ini ada sini rasanya Jason nggak muat. Muat sih, buat muat. Tapi di ruangan terakhir ini kita ada 2 tabung torpedo terakhir. Jadi total ada 6. Ini juga ada torpedonya, salah satu sudah masuk. Bisa terlihat ada balik-baliknya. Dan ini kalau misalnya mau di launch seperti tadi, tutup, di lock dan menunggu perintah dari kapten. Nah ini kalau misalnya yang di sebelah sini kita bisa masuk sampai ke tengah. Silahkan coba. Nah sekarang Jason sedang ada di tengah 2 tabung torpedo yang ada di belakang. Muat ya. Nah terakhir sekarang Jason mau keluar karena kita akan menonton sebuah film tentang monumen kapal selam Pasopati ini. Nanti ada di sebelah sana. Jadi langsung aja kita keluar dulu. Film yang ada di Moncastle. Nanti kita masuk. Keberadaan kapal selam yang dilihat dari darat berdasarkan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Menurut kemampuan daya jelajahnya, kapal selam terbagi atas beberapa kriteria, yaitu ocean going, coastal going, dan midget submarine. Dari Uni Soviet, salah satu produksinya yang handal dari jenis ocean going yaitu kapal selam Nizhny class. Nah di sini kalau kita keluar itu ada motonya yaitu tabah sampai akhir. Tabah itu artinya sabar dan di sini ada artinya. Ini moto satuan kapal selam, tabah sampai akhir. Orang yang tabah tidak akan takut karena dia berani. Orang yang tabah tidak akan menyerah karenanya dia ulet. Orang yang tabah tidak akan terburu-buru karenanya dia sabar. Orang yang tabah tidak akan hilang akal karenanya dia tenang. Orang yang tabah tidak akan mundur karenanya dia teguh. Namun kita harus tabah sampai akhir. Berarti moral dari video ini adalah kita harus sabar di dalam sebuah situasi apapun. Kita harus sabar karena harus hanya sabar, nanti takutnya
mengerjakan sesuatu secara emosi nanti akan terburu-buru, itu tidak baik. Nah, karena sekarang kita sudah mencapai akhir video, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube channelnya Justin Surya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye bye.